Mengejutkan. Istana panik. Habib Rizik pulang. Omnibus Law dan Undang-Undang HIP bakal dihadang. Hal ini ditandai dengan lumpuhnya penegak hukum tak berdaya. Selain itu, bukti istana panik adalah ada telepon gaib. Akhirnya, ILC TV1 tiba-tiba dibatalkan karena bahas kepulangan Habib Rizik Syihab. Pengamat politik Rocky Gerung menilai kepulangan Habib Rizik Syihab ke Indonesia membuat istana panik. Ia juga berpandangan bahwa momen kepulangan imam besar FPI itu sekaligus sebagai tanda perubahan bagi masyarakat. Istana tidak mengerti apa yang disebut psikologi publik. Ini bukan sekedar momen, tapi sebuah monumen, kata Rocky dilansir dari kanal YouTube-nya Selasa 10 November. Hal itu ia lihat dari banyaknya massa pendukung yang menyambut kepulangan Habib Rizik Syihab di Bandara Soekarno-Hatta. Karena ribuan atau ratusan ribu atau mendekati jutaan orang dengan semangat kebahagiaan menyambut pemimpinnya. Jadi, kesalahan istana adalah menganggap bahwa Habib Rizik itu bukan pemimpin. Itu dungunya, kan begitu? Lalu dibikin segala macam isu. Jelas Rocky. Menurut Rocky, isu kepulangan Habib Rizik dan kaitannya dengan istana akan ramai dibicarakan publik hingga 3 hari ke depan. Hal itulah yang kemungkinan membuat istana akan sibuk. Sekarang, yang problem adalah istana yang tegang sebab Habib Rizik Syihab sudah mendarat. Maka dalam 2-3 hari ke depan, seluruh isu akan membahas soal istana. Di lain sisi, Rocky juga menilai kepulangan Habib Rizik ini bisa menjadi pengalihan isu untuk membahas soal Omnibus Law dan Undang-Undang HIP. Tapi, Rocky optimis jika Habib Rizik akan berada di barisan yang menantang 2 peraturan itu. Mungkin istana bisa menganggap bless in disguise. Omnibus Law dilupakan, Undang-Undang HIP dilupakan. Oh, ternyata tidak. Justru setelah Habib Rizik pulang, pasti Habib Rizik akan bersama dengan rakyat menghadang Omnibus Law, Undang-Undang HIP. Jelas Rocky. Ia pun membayangkan jika dalam beberapa jam ke depan Presiden Jokowi akan sibuk berdiskusi dengan para menterinya membahas urusan Habib Rizik Syihab. Saya bisa bayangkan dalam 2-3 jam ini Pak Jokowi dikelilingi Mahfud MD, Airlangga merumuskan apa langkahnya itu. Karena sejak seminggu lagi sudah dicitrakan bahwa Habib Rizik akan pulang dan bawa masalah. Rocky menerka. Rocky menyimpulkan jika momen kepulangan Habib Rizik ini adalah momen untuk memulangkan janji perubahan. Jadi, kekonyolan-kekonyolan istana yang jadi pelajaran supaya jangan halangi keinginan publik untuk melihat perubahan. Jadi, pulangnya Habib Rizik itu, pulangnya janji perubahan, tegas Rocky. Inilah bukti nyata, terpampang nyata di depan mata, bahwa istana panik. Ingin membahas kepulangan Habib Rizik Syihab, ILC TV1 tiba-tiba dibatalkan. Mungkin ada telepon gaib. Indonesia Lawyers Club atau ILC TV1 kali ini akan membahas tentang kepulangan Habib Rizik Syihab. Namun, acara itu mendadak dibatalkan. Pembatalan ILC TV1 disampaikan melalui akun Twitter @ILC-TV1. Namun, ILC tak menjelaskan alasan pembatalan diskusi tersebut. Dear pencinta ILC, dengan berat hati, kami umumkan bahwa rencana diskusi ILC Selasa malam ini kami tiadakan. Untuk itu, kami mohon maaf kepada semua pemirsa setia ILC TV1, tulisnya. Pembatalan ILC juga disampaikan melalui akun pribadi Presiden ILC, Karni Ilyas. Ia meretweet pengumuman yang disampaikan @ILC TV1. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, menyayangkan pembatalan diskusi ILC TV1 tentang kepulangan Habib Rizik itu.
Anggota DPR RI itu mengaku meluncur dari Bandung ke Jakarta untuk hadir dalam acara ILC TV One. Namun, di tengah jalan, dia mendapatkan informasi bahwa ILC dibatalkan. Kemarin saya dihubungi menjadi narsum ILC TV One malam ini soal kepulangan Habib Rizik Syihab. Kebetulan sedang ada di Bandung acara FGD. Barusan di jalan OTW ke Jakarta malah ditelepon. Acara ILC malam ini mendadak dibatalkan, kata Fadlizon. Mantan Wakil Ketua DPR RI itu mempertanyakan alasan pembatalan ILC kepada Karni Ilyas. Ia curiga Karni Ilyas mendapat telepon gaib sehingga acara ILC dibatalkan. Ada telepon gaib ya bang? Tanya Fadli kepada Karni Ilyas. Bukti lain bahwa istana panik dari Ferdinand Hutahian. Hari ini kita lihat penegak hukum lumpuh tak berdaya. Ferdinand Hutahian, mantannya SBY yang mulai benci pada oposisi. Dia bilang, hari ini kita lihat penegak hukum lumpuh tak berdaya. Habib Rizik Syihab yang tiba hari ini Selasa 10 November dari Arab Saudi menjadi perhatian publik. Bahkan ribuan pendukungnya tumpah ruah di jalanan hingga mendarat menjemput imam besar FPI itu. Kerumunan massa tak terhindarkan lagi. Meski sebagian tetap memakai masker, namun protokol kesehatan seperti jaga jarak diabaikan oleh pendukung Habib Rizik Syihab. Tak hanya itu, kerusakan di sekitar Bandara Soekarno-Hatta juga terjadi. Sejumlah taman dan fasilitas publik seperti kursi ruang tunggu rusak karena diinjak oleh massa. Politikus Ferdinand Hutahian pun memberikan kritikan atas kinerja aparat pengamanan yang ikut mengawal dan mengamankan Habib Rizik Syihab. Hari ini kita menyaksikan bagaimana negara tak menerapkan hukum secara benar. Penegak hukum sebagai eksekutor atas undang-undang seperti lumpuh, tak berdaya, kehilangan wibawa menghadapi pelanggar aturan. Katanya di akun Twitter Selasa 10 November. Direktur Eksekutif EWI itu lantas meminta Presiden Jokowi melakukan evaluasi atas kinerja kepolisian dan seluruh pihak yang terkait dengan pengamanan di bandara. Terlebih, penjemputan Habib Rizik juga membuat bandara lumpuh. Bahkan jalan protokol dan tol sekitar bandara juga macet parah. Pak Jokowi, semua ini sudah Bapak perhatikan dan segera evaluasi ke dalam, ungkapnya. Seperti tidak senang. Bagaimana menurut pendapat Anda?